Halo brother, sedikit informasi bahwa mulai sekarang ini saya tidak akan lagi membahas segmen kisah nyata di channel ini. Tapi segmen kisah nyata itu saya alihkan ke channel sebelah saya yaitu Amika Film. Mulai sekarang channel ini akan fokus untuk membahas film-film psikopat dan film psikopat yang saya bahas pertama ini berjudul Friday the 13th. Film ini mengisahkan tentang hutan yang ada di Amerika, di mana menurut desas-desus yang beredar, di hutan itu tidak jarang kasus orang hilang secara misterius. Bahkan ketika para polisi mencoba menelusuri hutan itu, para polisi itu malahan ikut hilang juga alias tidak kembali. Ya udah langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan 5 orang anak muda yang ingin melakukan liburan di sebuah tempat yang terkenal akan kengeriannya. Tempat itu dinamakan Camp Crystal Lake yang artinya danau kristal perkemahan. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Ini adalah Richie yang mempunyai doi bernama Amanda. Berikutnya ada Mike memiliki doi bernama Whitney. Dan jomblo yang terakhir ini bernama Fizarro. Selain liburan, tujuan utama dari 5 pemuda ini adalah untuk mencari ganja. Konon katanya di tempat itu ganja tumbuh subur dan mereka ingin membuktikan kebenaran itu. Singkat cerita, mereka pergi bermodalkan sebuah petunjuk yaitu GPS. Namun di saat mereka sudah memasuki pedalaman hutan yang letaknya jauh dari kota, sinyal GPS yang mereka punya tiba-tiba saja hilang entah kemana. Karena ini sudah sore, mereka pun memutuskan untuk berkemah, yang dimana ini adalah awal dari malapetaka. Sembari mengisi kegabutan malam, mereka berlima bercerita tentang tempat yang dimaksud itu dihuni oleh seorang psikopat bernama Jason. But I'm pretty sure the way the story goes, the place is called Camp Crystal Lake. Tapi sebagian dari mereka menganggap bahwa cerita yang berkembang di masyarakat itu hanyalah hoax semata. Namun pintarnya mereka percaya dengan ganja yang ada di tempat itu. Mike serta Whitney di malam ini memutuskan untuk berjalan-jalan. Tak ingin kalah, Richie dan Amanda pun memutuskan untuk berdua di dalam tenda. Sedangkan si jomblo yang satu ini akan mencari ganja. Karena menurutnya Camp Crystal Lake letaknya tidak jauh dari sini, yang otomatis di sini juga pastinya ada ganja. Ketika si jomblo tengah kencing, betapa senangnya ia menemukan ganja tepat di posisi yang ia kencingi. Dan tiba-tiba berpindah dengan Whitney dan Mike. Mereka berdua baru mengetahui bahwa mereka sedang ada di tempat yang mereka maksud, yaitu Camp Crystal Lake. Keduanya di sini tak sengaja melihat pondok yang sudah ringsek alias terlihat tak berpenghuni. Karena kepo dengan apa yang ada di dalamnya, keduanya pun memutuskan untuk mengeceknya. What if some homeless person lives here? No homeless person lives here. It's like it was dragged here from another century. Look at how old this shit is. Hey, it looks like you. Whitney menyimpan kalung yang di dalamnya terdapat foto seorang wanita yang mirip dengannya. Dan tanpa disadari, hal itulah yang akan berguna bagi Whitney nantinya. Berlanjut penelusurannya dengan memasuki kamar. Di sini mereka melihat sebuah papan nama bertuliskan Jason. Ketika Richie dan Amanda tengah enak-enak, tiba-tiba saja keduanya mendengar sesuatu dari luar tenda. Karena takut sesuatu yang buruk terjadi pada si jomblo, Richie pun memutuskan untuk mencarinya. Beberapa saat dari kepergian Richie, tiba-tiba saja Amanda mendengar sesuatu dari luar tenda yang membuat Amanda semakin takut. Tak lama dari Richie mencari, kemudian Richie menemukan barang-barang milik rekannya yang ternyata di dekat barang-barang itu terdapat almarhum yang sudah tergeletak tidak berdaya. Sontak hal itu membuat Richie panik dan memutuskan untuk kembali ke tenda. Wait! Amanda! Whitney dan Mike tak tahu apa yang telah terjadi pada ketiga rekannya dan masih asik melakukan penelusuran di pondok ini. Dan tiba-tiba
Sesampainya di camp, Whitney melihat bestinya telah tewas dan langsung memutuskan untuk menyelamatkan Richie. Tapi tiba-tiba 6 minggu kemudian kita diperlihatkan 6 anak muda yang ingin berlibur ke rumah almarhum kakeknya Trent yang letaknya jauh di dalam hutan dan dekat dengan camp Crystal Lake. Seperti kebanyakan anak muda pada umumnya yang sebelum berlibur pastilah borong-borong terlebih dahulu. Di samping keempatnya belanja, terdapat seorang anak muda bernama Clay, di mana anak muda ini tengah mencari adiknya yang hilang dengan bertanya kepada pemilik toko. Apakah pemilik toko melihat perempuan ini? Kemudian Clay lanjut menanyakannya kepada Trent, tapi tak dihiraukan. Selepas belanja, mereka pun berangkat dengan poster orang hilang yang telah ditempelkan oleh Om Clay. Singkat cerita, Clay atau akrab disapa Om Clay ini tengah mencari Whitney, adiknya yang telah hilang selama lebih dari 1 bulan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Whitney telah berurusan dengan psikopat berbadan bongsor. Kemungkinan tak mungkin rasanya Whitney dapat selamat. Dengan menggunakan motor Harley-nya, Om Clay mencari adiknya hingga ke pedalaman. Sayangnya setiap orang yang ditanyakan, jawabannya selalu saja tidak tahu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya keempatnya sampai di rumah almarhum kakeknya Trent. Di sini mereka menggelar party kecil dengan terdapat anggur merah di situ. Selepas party kecil, Nolan dan doinya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobilnya. Sesaat setelah kepergian Nolan, tak lama datang Om Clay yang tengah mencari adiknya. Keduanya terkejut karena baru saja keduanya bertemu di pusat perbelanjaan. Gadis yang akrab disapa Eteh Jenna ini menawarkan untuk Om Clay mampir dulu. Om Clay menerima tawaran itu, tapi lagi-lagi sikap Trent sama seperti ketika di toko, alias Trent di sini tidak menerima kehadiran Om Clay. Karena tidak disambut baik, maka Om Clay pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian kepada adiknya. Om Clay semakin semangat karena pencariannya ini dibantu oleh Eteh Jenna, yang kebetulan keduanya sama-sama masih sendiri. Ketika seorang pria tengah colai dengan memandangi foto Lucinta Luna, tiba-tiba saja ia mendengar sesuatu dari lantai 2. Pria yang merupakan anak baru di sini dengan gagah berani menghampiri sumber suara itu tanpa khawatir kepada sesuatu yang akan dihadapinya. Dan tiba-tiba, What the fuck? ya, ini adalah wajah si Jason yang tidak jauh dengan psikopat-psikopat pada umumnya. Berpindah dengan Om Clay dan Eteh Jenna. Ketika tengah mencari adiknya Om Clay tak sengaja menemukan sebuah GPS yang tanpa disadari. GPS inilah yang digunakan oleh adiknya sebelumnya. Sementara itu, Nolan serta doi asik dengan permainannya. Perempuan yang bernamakan Najwa ini berselancar dengan ditarik oleh kapal yang dikemudikan oleh Nolan. Sialnya ketika tengah asik, kemudian Najwa pun jatuh yang berujung pada malapetaka bagi keduanya. Najwa yang tak tahu bahwa doi telah tewas, dengan senangnya ia pun menyambut kedatangan kapal. Pikirnya Najwa dengan ia mengumpat di bawah sini, keberadaannya tidak diketahui. Padahal faktanya psikopat itu selalu selangkah lebih di depan dari targetnya, dan inilah buktinya. Singkat waktu, tibalah malam hari di mana keduanya menemukan pondok. Betapa terkejutnya keduanya setelah menemukan adanya tulang belulang yang terpajang rapi di pondok. Sesaat setelah itu, terlihat hadirnya si Jason yang beruntungnya keduanya telah keluar dari pondok itu dan sedang bersembunyi. Where's he going? We gotta go. We gotta warn my friends. Okay.
Tak disangka bahwa ternyata Whitney adiknya Om Clay masih hidup dan sedang ditahan di ruang bawah tanah oleh Jason. Jason melemparkan sebuah tas milik seseorang dan setelah Jason pergi, Whitney pun mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Singkat cerita, tas Om Clay tadi tak sengaja tertinggal lantaran panik. Jadi kini Whitney tahu bahwa ia memiliki abang yang mau mencarinya hingga sejauh ini. Ketika Whitney tengah berusaha untuk melepaskan borgol dari tangannya, kemudian Jason pun menghampirinya. Jason. Benar saja apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa kalung itu akan menyelamatkan Whitney di kemudian hari. Berdasarkan asumsi saya pribadi, kemungkinan besar Whitney tak dibunuh adalah karena Whitney mirip dengan yang ada di foto, di mana foto itu adalah ibunya Jason yang telah tewas karena dipenggal. Kill for mother. This way. Di samping itu, keempat orang ini sama sekali tidak tahu bahwa kedua rekannya telah tewas dan masih asik dengan partinya. Lawrence dan Chewie di sini mencoba mengerjai Bri dengan alkoholnya yang telah dikasih api. Bri yang paham betul bahwa ia akan dikerjakan. Kemudian dengan pintarnya, Bri memberikan jigongnya agar si Chewie mau meminumnya atas dasar sagne. Chewie tak sengaja mematahkan kursi milik kakeknya Tren. Chewie kemudian disuruh untuk mengambil perkakas di gudangnya. Sedangkan Tren ingin enak-enak dengan Bri. Sekitar 100 meter dari rumah itu, disitulah gudang perkakasnya. Chewie bukannya segera mengambil perkakas untuk memperbaiki kursinya, tapi Chewie malahan asik dengan memainkan barang milik kakeknya Tren. Dalam kesendiriannya ini, Lawrence memutuskan untuk melampiaskan nafsunya. Sialnya ketika tengah melakukan itu, tak lama Eteh Jenna pun datang bersama dengan Om Clay. Dengan paniknya Eteh Jenna memberitahukan apa yang ia lihat tadi di hutan kepada Lawrence. Om Clay kemudian menghubungi polisi dan menyuruhnya untuk ke sini. Eteh Jenna di sini berusaha memberikan informasi kepada temannya yang tengah enak-enak. Tapi sayangnya informasi itu dihiraukan dan memilih untuk melanjutkan enak-enaknya. Berpindah dengan Chewie yang masih ada di gudang. Chewie tiba-tiba saja dikagetkan oleh pria bertopeng berbadan bongsor. Tak lama dari Chewie tewas, kemudian listrik pun mati. Mengetahui listrik mati, lantas Tren dan Bri pun langsung keluar dari kamarnya. Karena Chewie sahibnya Lawrence tak ada di sini, maka ia pun memutuskan untuk mendatanginya. Dengan menggunakan wajan besertakan pisau, Lawrence mencoba memberanikan diri dengan memasuki gudang. Take that, motherfucker! Mengetahui Lawrence sudah tewas, lantas Tren pun langsung pergi ke lantai 2 untuk mengambil senjatanya. Di samping itu, Doi mengikuti Tren, tapi si Doi memasuki kamar yang salah, dan inilah jadinya. Tak lama setelah itu, datang seorang polisi. Mengetahui itu, keduanya pun lantas menghampiri Tren di lantai 2. Setelah bertemu, ketiganya pun lantas mencari Bri, tapi sayangnya Bri telah tewas. Ketiganya ingin kabur dari sini, tapi psikopat itu telah lebih dulu mengambil kunci mobil dan kunci motor. Pintarnya Tren malahan kabur ke arah yang berbeda, jadi Tren harus berjuang seorang diri.
Om Clay dan Ete Jenak tidak langsung berlari ke luar hutan, tapi keduanya malahan kembali ke pondok karena Om Clay mempunyai firasat bahwa adiknya masih hidup. Whitney di sini berteriak sekencang-kencangnya, di mana teriakan Whitney itu terdengar oleh abangnya. Keduanya langsung saja mendatangi sumber suara teriakan itu yang letaknya ada di ruang bawah tanah. Tak ingin membuang waktu, lantas Om Clay pun memutuskan untuk melepaskan borgolnya. Dan setelah terlepas, ketiganya pun bergegas untuk mencari jalan keluar melalui akses lain. Sesaat setelah kepergian ketiganya, psikopat itu benar-benar kesal karena Om Clay berhasil membebaskan Whitney. Follow me. I think this might be a way out. Fuck you! Come on. Let's get it. Hide. Om Clay menyuruh untuk adiknya bersembunyi, sementara ia akan mencoba duel dengan psikopat berbadan bongsor. Jason! You can stop now. It's okay. Say hi to Mommy. In hell!